Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan One on One bersama Anggia. Tadi kita melihat malam hari ini kita akan membahas mengenai budaya. Karena bicara budaya Indonesia, kita berbicara bahwa budaya Indonesia sudah terkenal di seluruh dunia. Bahkan ada produk-produk budaya Indonesia yang menjadi warisan sejarah, warisan budaya dunia. Nah, malam hari ini kita akan berbincang, tak heran juga makanya Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadlizon mengusulkan agar Indonesia jadi pusat kota budaya dunia. Seperti apa kira-kira yang dimaksud dengan pusat kota budaya dunia? Dan yang paling menarik adalah di perbincangan kita malam hari ini, nanti saya juga akan menanyakan rencana Menteri Kebudayaan untuk menggagas, menulis, merevisi ulang sejarah Indonesia. Seperti apa kira-kira dan mengapa harus direvisi ulang sejarah Indonesia? Sudah bersama saya malam hari ini, Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Pak Fadlizon. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Menteri. Terima kasih Mbak Anggia. Pak Menteri, ini Menteri Kebudayaan pakaiannya juga menarik nih. Ini kita sama-sama tenun nih. Itu tenun dari NTT. Ini tenun dari Sumatera ini. Iya. Perpaduan Sumatera Palembang. Iya. Jadi ini salah satu bentuk kita memperjuangkan ya. Ekspresi budaya. Ekspresi budaya. Nah, bicara budaya, sebelum kita bicara budaya panjang lebar, yang menarik sekarang Pak Menteri adalah rencana Anda untuk menulis ulang atau merevisi sejarah. Karena ada gium yang bilang sejarah itu ditulis oleh pemenang. Saya nggak paham tuh antara Churchill atau Napoleon yang nyebut itu ya. Itu masih diperdebatkan. Apa yang membuat Bang Fadli ingin merevisi atau menulis ulang sejarah Indonesia? Sebenarnya begini, kita ini tahun ini adalah 80 tahun Indonesia merdeka. Ya. Dan sudah lama kita tidak mempunyai satu formal history atau official history yang resmi gitu ya. Dulu diterbitkan buku Sejarah Nasional Indonesia tahun 76, kemudian tahun 1984, dan yang terakhir itu Indonesia dalam Arus Sejarah itu tahun 2012. Ya. Nah, sejak itu belum ada lagi. Nah, kita ingin mendasarkan sejarah kita kepada itu sebagai hadiah 80 tahun Indonesia merdeka. Hadiah kemerdekaan. Kalau kita lihat ya, dulu kan masih ingat ada 20 tahun Indonesia merdeka, 30 tahun Indonesia merdeka, meskipun itu lebih banyak gambar ya. Semacam kaleidoskop atau perjalanan peristiwa gitu. Tetapi yang kita ingin tuliskan nih supaya kita kembali kepada sejarah, karena Pak Prabowo, Presiden Prabowo Subianto adalah orang yang dikenal sangat suka dengan sejarah, dan kita memang harus menjaga sejarah kita ini. Bung Karno dari awal dulu mengatakan jangan meninggalkan sejarah. Jas merah. Jas merah gitu ya. Dan saya kira memang sejarah itu merupakan identitas kita, bagian yang tidak bisa dipisahkan, memori kolektif bangsa yang membuat kita seperti sekarang. Jadi ada temuan-temuan baru yang perlu diupdate, mulai dari era prasejarah dan juga sebagai contoh nih, di era prasejarah kita kan yang diurusi oleh sejarah kita ini ya dari era awal 1,8 juta tahun yang lalu. Temuan-temuan fosil manusia purba kita itu 60% yang ada di dunia itu ada di kita. Apa ada temuan baru terkait prasejarah kita, Pak Menteri? Temuan-temuan itu ada, dan kita sedang pamerkan juga di Museum Nasional 130 tahun Pithecanthropus erectus ya. Dari seluruh temuan yang ada di dunia, 60% ada di Indonesia. Artinya kita ini adalah peradaban paling tua. Lalu lukisan-lukisan purba yang ada di goa-goa, itu juga paling tua adalah di kita. Seperti di Goa Leang-Leang, 52.000 tahun kurang lebih, ya, yang paling tua. Ini lebih tua dari yang ada di Prancis. Nah, dan ini sudah hasil penelitian, riset, temuan dari para ilmuwan yang sepakat bahwa kitalah yang paling tua ekspresi budaya yang ada di lukisan-lukisan purba dalam bentuk binatang, tangan, dan tidak hanya di Sulawesi, di Kalimantan ya, Sangkurilang, kemudian tersebar hampir seluruh wilayah Indonesia. Sumatera Barat ya. Ada juga Di Payakumbuh, itu di Gua Lidah Air. Apa ya temuan terbarunya, Pak Menteri? Sebenarnya temuan terbaru yang terakhir itu adalah 52.000 tahun itu. Itu yang tidak pernah ya dalam 1-2 tahun ini. Itu untuk misalnya prasejarah. Dan saya kira sudah waktunya juga kita menonjolkan, berani mengatakan bahwa kalau kita dijajah 350 tahun, ya itu kan sebenarnya untuk membangkitkan semangat perlawanan terhadap penjajah dan perjuangan kita. Tetapi mungkin sudah waktunya kita melihat bahwa yang harus kita tonjolkan adalah sejarah perlawanannya terhadap imperialisme, kolonialisme. Bukan sejarah kita dijajahnya.
Ya, karena kalau sejarah kita dijajah 350 tahun kan tidak seluruh wilayah Indonesia yang dulunya adalah kesultanan, kerajaan itu dijajah 350 tahun. Perang Jawa juga kebetulan pada tahun ini, Perang Diponegoro itu pas 200 tahun yang lalu. Itu bulan Juli nanti, itu pas 200 tahun yang lalu. Oke, Pak Menteri, artinya ada pecahan-pecahan sejarah yang memang harus disusun ulang begitu ya? Ada mungkin kepingan-kepingan yang masih berserakan yang harus disusun ulang. Iya, supaya masyarakat kita terutama generasi muda semakin paham juga kepada sejarah. Karena di era globalisasi yang begitu banyak arus informasi yang luar biasa ini, sejarah makin tertinggalkan. Apalagi kemarin ini tidak ada lagi Direktorat Sejarah ya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Mendikti Dikti. Nah, sekarang kita hidupkan lagi Direktorat Sejarah dan Museum. Karena sejarah ini penting gitu. Oke, tadi kan kita berbicara prasejarah, kembali temuan terbaru prasejarah, kemudian sejarah bangsa Indonesia, perjuangan kita. Tentunya akan langsung tuh fasenya jalan ke kemerdekaan. Ini kan highlights ya. Betul. Kemerdekaan juga akan ada ya. Tentu. Apa yang akan diupdate dari sejarah kemerdekaan kita? Ya, di sejarah kemerdekaan kita setelah 17 Agustus kan kita berusaha berjuang mempertahankan kemerdekaan kita. Itu perang mempertahankan kemerdekaan, PMK ya. Kalau Belanda dulu menyebutnya revolusi dari tahun 45 sampai tahun 50. Dan di situ kita lihat perjuangan baik perjuangan fisik maupun perjuangan diplomasi. Diplomasi ada Linggarjati, ada Renville, ada Romroyen, ada akhirnya konferensi meja bundar. Perjuangan fisik ini selalu perlawanan-perlawanan, termasuk kalau kita lihat di masa agresi militer Belanda kedua, ada pemerintahan darurat Republik Indonesia di Sumatera Barat ya. Kemudian ada gerilya Jenderal Sudirman di Jawa, dan serangan umum 1 Maret waktu itu yang dipimpin oleh Letkol Soeharto. Ya, luar biasa. Banyak ini kombinasi perjuangan itu yang saya kira harus terus diangkat. Termasuk di era Orde Baru juga akan ada yang direvisikah sejarahnya sampai Orde Reformasi? Ya, itu kan sudah pernah ditulis juga. Jadi nanti para sejarawan kita akan melibatkan sekitar 100 sejarawan dan tidak berangkat dari nol, berangkat dari yang sudah ada. Kita akan bicara prosesnya sudah sejauh apa Pak Menteri, tapi kita jeda dulu sejenak. One on One bersama Anggia akan kembali sesaat lagi.